Publik kembali digemparkan oleh sikap keras kepala yang ditunjukkan oleh kubu Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya. Di tengah bergulirnya kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, sebuah tawaran penyelesaian melalui jalur damai atau restoratif justice justru ditampik mentah-mentah. Banyak yang bertanya, mengapa kubu Roy Suryo justru memilih jalan terjal dan berisiko di meja hijau ketimbang mengakhiri perkara ini dengan mediasi? Ternyata, di balik penolakan tegas tersebut, tersimpan 5 alasan mengejutkan yang siap mengguncang integritas hukum kita. Mulai dari klaim keyakinan bukti yang disebut mencapai 99,9%, hingga tudingan adanya pengkhianatan terhadap rakyat jika jalur damai diambil. Apa saja fakta-fakta hukum yang ingin ia bongkar? Inilah 5 alasan mengejutkan mengapa Roy Suryo CS menolak restoratif justice secara tegas. Roy Suryo secara terang-terangan menyatakan keyakinannya bahwa ijazah tersebut 99% terindikasi tidak asli. Angka yang nyaris sempurna ini bukanlah tanpa dasar. Sang pakar mengklaim telah membedah setiap detail, mulai dari kejanggalan format hingga data historis yang dianggap tidak sinkron dengan fakta yang ada. Namun, apa yang sebenarnya ditemukan oleh Roy Suryo dalam bedah teknisnya? Mengapa ia begitu berani mempertaruhkan reputasinya dengan angka yang sangat spesifik tersebut? Dan benarkah ini akan menjadi senjata pamungkas yang siap ia bawa ke hadapan meja hijau? Saya masih diberi kesempatan untuk mempertahankan dan memperjuangkan amanah dari masyarakat untuk membuktikan yang namanya ijazah dari Jokowi itu 99,9% palsu. Karena apa? Itu nggak kaleng-kaleng, karena ijazah itu memang tidak hanya bisa jadi ijazah itu saja, ya. Ini kalau ijazah asli itu yang ada di atas ini asli, ini ada watermarknya, ada embossnya, ya. Ini palsu. Dan ijazah itu nggak cuma ijazah gitu aja. Ijazah itu harus terbit dengan syarat, misalnya ini syarat paling sederhana adalah skripsi. Mana bisa sebuah ijazah yang terbit dengan skripsi, yang skripsi itu ternyata nama dosen pembimbingnya yang tadinya di sini tertulis doktor insinyur, dan itu memang beliau masih doktor insinyur di tahun 85, tiba-tiba tertulis profesor, padahal profesor beliau itu baru bulan Maret tahun 86. Ini kan aneh, mana ada profesor ditulis duluan atau mau dituliskan duluan dan ditandatangani kalau dia belum profesor. Jadi ini lucu, jadi ini nggak mungkin dan tidak ada lagi lembar pengujiannya ya. Nah, jadi insya Allah saya akan tetap mengejar itu dan dengan akan membuktikan kalau ijazah itu 99,9 palsu. Langkah restoratif justice atau RJ yang biasanya dianggap sebagai jalan tengah, kali ini dipandang sebagai sebuah garis merah yang pantang untuk diseberangi. Bukan tanpa alasan, Ahmad Kozinuddin selaku tim kuasa hukum Roy Suryo melontarkan pernyataan menohok. Baginya, siapapun pihak yang mencoba menempuh jalur damai dalam polemik ijazah ini adalah seorang pengkhianat. Pengkhianatan bukan hanya terhadap kliennya, melainkan pengkhianatan terhadap semangat transparansi dan hak rakyat Indonesia untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Lantas, apa yang membuat kubu Roy Suryo begitu mengharamkan kata damai dalam kasus ini? Mengapa mediasi dianggap sebagai langkah mundur yang mensederai martabat hukum? Kami kembali mengingatkan bahwa kami telah menegaskan siapapun yang melakukan upaya perdamaian dengan kepalsuan, dengan kebohongan, dengan kezaliman, dan siapapun yang menempuh jalan untuk berdamai dengan Joko Widodo, sudah kami tegaskan dan hari ini kami tegaskan kembali bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap rakyat. Kami tegaskan sekali lagi, tidak akan pernah ada kompromi dengan siapapun yang berusaha mencampurkan antara al-haq dengan al-batil. Di tengah tekanan untuk mengakhiri polemik ijazah ini melalui mediasi, Roy Suryo CS justru memberikan jawaban yang mengejutkan. Secara gamblang, mereka menegaskan bahwa menempuh jalur RJ bukan sekadar kompromi, melainkan sebuah kekalahan total. Menyetujui perdamaian di tengah jalan dianggap sebagai bentuk pengakuan kalah sebelum berperang, sekaligus menutup rapat-rapat pintu kebenaran yang selama ini diperjuangkan di hadapan publik. Pihak Roy Suryo menilai bahwa menghentikan kasus ini tanpa pembuktian di pengadilan adalah cara paling heles untuk membungkam fakta. Lantas,
Apa yang membuat mereka begitu yakin bahwa jalur meja hijau adalah satu-satunya harga mati yang tak bisa ditawar? Ya karena nggak ada yang perlu di-RC kan. Nggak ada. Restoratif justice itu bukan menang, kalah. Dan ini bukan soal menang kalah. Saya juga nggak mau Jokowi kalah kok. Saya maunya seperti Pak JK, Jokowi menang. Bangga, tunjukkan ijazahnya kalau memang asli. Ternyata nggak ditunjukkan. Nah ya sudah, berarti kan clear kan. Jadi ini bukan soal menang kalah, tapi soal kejujuran dan kenegaraan. Siapa yang minta RJ ke sana? Enggak, sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya, sak kuku ireng pun ya. Jadi sekuku kecil hitam itu nggak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi buat sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ saja, mereka tidak menang. Mereka justru kalah. Kalah total ya. Kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Jadi kami nggak akan RJ. Ada satu pendapat hukum kawan saya juga sih sebenarnya, mantan Kompolnas yang juga bilang RJ adalah penyelesaian terbaik. Enggak. Kami masih sangat kreatif untuk bisa menemukan jalan yang lain. Di saat banyak pihak menyerangkan jalur damai, kubu Roy Suryo justru bersiap melakukan serangan balik dengan misi yang sangat ambisius. Bukan sekedar mencari keadilan bagi diri sendiri, mereka mengklaim membawa misi besar demi kepentingan publik, yakni membongkar polemik ijazah presiden secara transparan dan terbuka di hadapan meja hijau. Bagi mereka, jalur pengadilan adalah satu-satunya cara sah untuk menguji setiap bukti, saksi, dan dokumen yang selama ini menjadi perdebatan panas di tengah masyarakat. Roy Suryo meyakini bahwa hanya melalui persidangan yang terbuka untuk umum, fakta yang sebenarnya tidak akan bisa lagi ditutupi oleh kompromi politik atau mediasi di balik pintu tertutup. Seperti apa strategi besar yang telah disiapkan untuk mengguncang ruang sidang nanti? Alhamdulillah, saya akan tetap terus berjuang menegakkan apa yang sedang ditegakkan. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua masyarakat dan terutama juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya masih diberi kekuatan sampai dengan sekarang. Insya Allah ini tidak akan memohon SP3 berbasis pada restoratif justice. Insya Allah saya, Pak Roy, Bu Kurnia, Pak Rustam, insya Allah masih tetap berjuang untuk membuktikan ijazah Joko Widodo itu palsu. Belum ada pembuktian sampai saat ini ijazah Joko Widodo asli. 4 tahun belum bisa dibuktikan. Berarti 4 tahun inilah kita bisa nyatakan ijazah Joko Widodo palsu. Allahu Akbar. Roy Suryo CS menyebut bahwa tawaran restoratif justice atau jalur damai bukanlah murni sebuah upaya hukum, melainkan sebuah strategi politik yang lisin. Mereka menuding bahwa ini adalah taktik dari pihak lawan untuk memecah belah kubu pengkritik dan melemahkan barisan para pencari keadilan atas polemik ijazah tersebut. Lantas, apa yang membuat mereka begitu yakin bahwa jalur damai ini hanyalah sebuah jebakan Batman untuk membungkam kritik, dan bagaimana strategi Roy Suryo CS untuk menjaga barisannya tetap solid? Kami menegaskan bahwa apa yang terjadi ini adalah konfirmasi bagian dari lanjutan serta strategi kubu Jokowi berupa adu domba dan pecah belah. Selain melakukan pecah belah, Saudara Joko Widodo juga melakukan adu domba. Dan ini terkonfirmasi. Dapat mengimbau kepada seluruh Indonesia, jangan lelah untuk terus mendukung dan berdoa untuk perjuangan kami. Tidak perlu kecewa dengan pihak pengkhianat, justru kita harus bersyukur bahwa Allah tampakkan pengkhianatan itu hari ini, sehingga kita mudah untuk membedakan mana al-haq, mana yang batil, mana yang konsisten berjuang untuk rakyat. Dan sekaligus saya juga mengapresiasi kepada pejuang-pejuang kita, Pak Roy Suryo, Bu Kurnia Roryani, Pak Rustam Effendi, dan Pak Rizal Fadilah yang sampai hari ini komitmen berjuang. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.